Jadi gini, coba deh dibayangin ya. Kalau kita kegedean gaya, biaya juga lebih gede. Betul. Ya, misalnya kita valet naik mobil Kijang pasti nggak dikasih valet. Pakai Mercy, mestinya bayar parkir 10.000, mau nggak mau, aduh keren kan, 100.000, 50.000 gitu kan. Ada kan banyak anak-anak muda sekarang, wah kalau perlu kasih 1 juta tip, bahkan kalau ada apa-apa kirimin 1 miliar orang kawin gitu kan. Saya pikir manfaatnya di mana? Ini kan cuman buat konten, mendingan jadi foto model. Foto model maksudnya? Foto model kan bisa kelihatan kaya. Oh. Iya kan, baju-baju, aksesoris, diamond dipakai. Iya. Iya kan, itu kan orang punya kan. Kalau yang punya sebenarnya ya, orang-orang yang punya, kalau yang tidak instan, itu pasti dia kerja keras. Tidak instan ya Om ya? Iya, dia kerja keras. Begitu dia kerja keras, dia akan menemukan bahwa kerja keras ini harus diimplementasikan untuk lapangan pekerjaan selanjutnya. Karena dia kepengen membangun usahanya sustain, tidak mati sampai di situ. Berkembang. Sehingga orang-orang, kalau banyak kita lihat orang-orang kaya, kita nggak boleh antipati dulu. Kalau kita antipati, kita salah. Karena apa? Orang kaya bisa memperkerjakan ratusan ribu orang. Terus kita mengaku kita orang yang beragama, beriman, kita nggak kaya, kita nggak memperkerjakan 1 orang pun. Terus kita iri sama dia, nggak boleh. Dia lebih bermanfaat buat orang banyak. Iya kan? Kalau dia bilang, oh bosnya bukan muslim, tapi bagaimana fasilitasnya di sana? Kalau di tempat kerjanya, ada dia bikinin masjid, terus dibikinin undian haji. Nggak boleh begitu. Iya kan? Jadi kita harus benar-benar melihatnya orang itu bermanfaat. Bermanfaat ya. Saya kagum dengan konglomerat, banyak konglomerat yang bersahaja. Ya kita lihat diantaranya Salim Group. Itu dia pabriknya bukan hanya di Indonesia, pabrik Indomie. Di dunia, Arab, Timur Tengah semua ada. Berapa juta orang ikut kerja sama dia. Dan kebanyakan saudara-saudara kita yang muslim yang kerja. Ya kan? Nah makanya kalau jadi orang Islam bisa kaya juga alhamdulillah. Kalau nggak bisa kaya jangan iri sama orang kaya. Kita harus belajar untuk kaya, nggak boleh iri. Iri untuk kebaikan boleh. Iri untuk kebaikan ya. Iri untuk kebaikan. Tapi kalau iri terus marah-marah, cuman bilang wah ini kaya, ntar dibilang ada yang kayanya pakai babi ngepet apa segala macam. Itu cuman iri yang nggak berdasar. Kita harus kerja. Kalau mau kaya kita harus kerja. Kerja itu ada kerja keras plus kerja cerdas. Kalau kerja keras, adik-adik misalnya kerja keras, cuman kerja 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kerja cerdas, 1 tambah 1 harus jadi 11. Itu. Nah itu cerdas bahwa hari ini kita mimpi kita kerja sama orang. Tapi besok kita harus jadi mempekerjakan orang. Itu baru cerdas. Kalau kerja keras doang, nggak cerdas, ya jadi pekerja. Jadi pekerja aja udah. Jadi pekerja aja. Nah ingat tuh, denger tuh ya. Besok-besok lo harus punya podcast sendiri. Iya, lebih baik daripada gini sesungguhnya. Tapi kita lihat ya, kenapa juga anak-anak sekarang demen melihat sesuatu yang glamor-glamor. Gimana dari pandangan Om gimana? Iya, karena didukung juga, ini kan sebenarnya korban iklan aja nih semuanya. Korban iklan. Jadi kita lihat, saya kemarin waktu lihat Crazy Rich itu, saya bilang, ih hebat amat anak sekarang ya, umur 20 tahun kekayaannya udah luar biasa. Terus dia bilang, wih jam 7 miliar, murah banget katanya mereknya ini. Nah, saya pakai jam, lihat aja merek saya. Ini kan. Seiko. Muternya sama nggak? Muternya sama nggak? Muternya sama. Saya jam digital ini. Ini Garmin. Masih aman lah kan. Masih aman. Masih bagusan itu. Jam olahraga. Iya jam olahraga. Nah sekarang gini, saya punya teman beli jam 30 miliar. 30 miliar? 30 miliar. Terus saya cuma mau tanyanya gini, emangnya kalau pakai jam ini dia lebih cepat nyampe
gitu kan, yang mahal gitu. Saya lambat gitu kan. Motornya kan sama. Terus kemudian kalau pakai jam mahal, tangannya terus mengkilap gitu, glowing gitu. Jadi orang lihat dia mukanya jadi tambah gagah gitu kan, atau tambah cantik. Kan enggak juga. Siapa sih yang ngerti? Coba nih, Wisnu pakai Richard Mille ya, Richard Mille. Kita ke Jembatan Hitam Pasar Loak di Jatinegara. Gue jamin tuh tukang-tukang kagak tahu lu pakai jam mahal. Iya. Saya jamin nggak tahu. Ya kan? Yang tahu itu perampok-perampok di luar negeri. Oke. Iya kan? Itu di luar negeri sekarang. Apalagi sejak COVID kemarin. Iya. Orang-orang yang pakai jam tangan, Richard Mille, terus Patek Philippe, terus Rolex, itu ditodong diambilin. Ya, ditodong diambilin. Nah, saya sih, alhamdulillah bukannya nggak mampu, cuman buat saya nggak worth it banget gitu. Sekarang let's say gini, cara kalkulasi hitungan kita, anggap dah bahwa kemarin kita dengar, wah jam 7 miliar murah. Kita kalkulasi secara matematika bisnis. 7 miliar kalau saya pinjam uang dari bank dengan bunga 12% 1 bulan. Berarti 1 tahun. 1% 1 bulan. 1% 1 bulan ya. 7 miliar untuk 10% aja 700 juta. Ya. Berarti kalau 1% 70 juta. 70 juta. Ya. 70 juta per bulan. Ya. 70 juta berapa kali UMR? Oh, jauh dibagi sekarang 18 kali 4 juta. Bro? 4 juta. 18 kali kira. 18 ya, 18 kali. Can you imagine? You bisa kasih menghidupkan orang banyak, iya benar. Ya, gitu. Dalam 1 tahun berapa? Gitu. Terus manfaat pakai jam mahal itu nggak ada. Tapi manfaat kalau duitnya ditaruhin di bank aja, dia dapat bunga. Bunganya deh, misalnya sekarang separohnya 6%, kalau pinjaman 12%. Kalau kita taruh, kalau di bank syariah mungkin 6%, karena itu margin namanya. Marginnya. Ya kan, 6% separoh berarti 350 juta, hampir 400 juta, 67, 42, 450 juta. Saya cuma gini, kalau 7 miliar, kali 6%, 6 kali 7, 6%. 6 kali 6, 42? 42. Iya. Iya, 420 juta. 420 juta dibagi 12, 35 juta. Ya, 35 juta. Saya makan 1 hari 100.000 udah kenyang. Ya, 35 juta tuh berarti saya bisa makan setahun. Nah, bantuan kepada siapapun itu dari 1 juta, 2 juta, 5 juta atau akan diberikan bantuan 50 juta. Ya, sah itu pasti sah, nggak apa-apa. Tapi bukan buat dipertontonkan dan dibuat pakai buat ngapusin orang. Ngapusin tuh bohongin orang. Oh, bohongin orang. Iya, itu jangan dipakai buat bohongin orang. Dan saya menyesal sekali bahwa ya kemarin ini kita harap generasi muda itu hebat-hebat, walaupun ada yang salah. Saya berharap waktu itu mereka kalau menjelang bertambahnya umur pasti lebih wise. Nggak taunya itikat baiknya memang nggak ada, itikatnya nipu. Mereka membuat satu game, ya kan, atau membuat satu usaha yang mana yang dikerjain, yang ditipu pembantu rumah tangga. Terus kuli-kuli bangunan. Ya ini banyak yang ngadu semua sama saya. Terus pedagang Starbucks keliling. Itu semua kesian, miris mereka. Ada yang habis 5 juta. 5 juta itu buat mereka meaningful. Itu buat hidup 2 bulan bisa di kampung itu. Jadi mereka tega-teganya. Ya saya pikir kita lihat aja. Ini sebenarnya kekurangannya bukan hanya pemerintah, tapi kita swasta terlalu terpana melihat sesuatu yang instan.